Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Namaku Fatimah Safitri, berumur 39 tahun. Kehidupanku sangat sederhana, setiap hari hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, mengurusi rumah dan pastinya seorang suami dan anak tunggalku satu-satunya. Namun aku tetap bersyukur karena suamiku merupakan orang yang alim dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Walaupun suamiku memiliki warisan yang besar, tapi ia tidak pernah mengambilnya. Hanya disimpan, katanya untuk jaga-jaga kalau memang sudah terdesak. Suamiku bernama Halim Al-Fatah. Ia anak terakhir dari 4 bersaudara. Ketiga saudara tuanya ialah perempuan yang sangat alim persis seperti dirinya. Sehingga kini aku pun malu jika tidak menggunakan baju syari jika ada acara keluarga. Kini sudah hampir 9 tahun baju-baju yang kugunakan berbahan gamis. Di rumah pun aku memakai jilbab lebar jika teman-teman anakku berkunjung atau juga para tetamu laki-laki yang datang. Sangat jarang kuperlihatkan rambut atau auratku di dalam rumah, termasuk kepada anak laki-lakiku. Semakin lama aku semakin terbiasa. Bahkan aku kadang tanpa sadar malah menutup auratku ini di depan suami. Aneh memang, cuma rasa semakin nyaman aja. Semakin kita tertutup, maka semakin aman perasaan ini. Semakin tenang jiwa ini dari mata para pria yang siap untuk menguliti kita. Tentu itu adalah termasuk zina, kategori zina mata. Hal yang paling aku murkakan, aku tak mau anakku sendiri punya satu perasaan yang tersimpan untuk ibu kandungnya sendiri. Karena aku yakin di zaman sekarang ini percintaan antara ibu dan anak sudah bukan hal yang sulit didengar atau dilihat. Makanya aku paling marah jika anakku mulai terasa aneh-aneh. Maka aku akan menegurnya langsung. Anak laki-lakiku berumur 17 tahun bernama Nur Hadi. Kini ia bersekolah di sekolah SMA negeri. Sudah 1 tahun kami menempati perumahan ini. Memang rumah ini hanya disewa selama 2 tahun karena suamiku kini sedang ditempatkan di kota ini. Kehidupanku pun hanya banyak berdiam di rumah. Membaca atau menonton film menjadi kegiatanku sehari-hari sehabis berberes rumah. Semua kegiatan yang kulakukan seorang diri ini lama-lama membuatku bosan juga. Suami dan anakku selalu pulang hampir malam menjelang. Jarang sekali dapat kesempatan untuk mengobrol bersama. Begitu juga tetangga di depan rumahku dan di samping rumah tetanggaku diisi oleh pasangan yang kedua-duanya bekerja, sehingga otomatis tidak ada di antara mereka yang bermukim kalah siang hari. Sampai suatu hari aku bilang kepada suamiku untuk mengikuti majelis taklim yang diadakan di komplek perumahan kami. Syukur suamiku mengizinkanku untuk mengikuti aktivitas kebijakan itu. Ia memaklumi kalau aku mestilah bersosialisasi di lingkungan kami yang baru ini. Tak berganti minggu, minggu berganti bulan, tak terasa sudah 3 bulan aku mengikuti majelis taklim, dan itu membuat diriku tidak lagi suntuk menjalani hari-hari. Suatu hari aku pergi ke supermarket untuk membeli barang bawaan keperluan dapur. Ingin sebenarnya berbelanja seperti ini bersama suami, terlebih kami jarang mendapat momen berduaan. Kesibukan suamiku selain bekerja ialah sekarang dia mengikuti aktivitas partai politik berbasis agama. Waktu luangnya kini ia curahkan di dalam landasan politik dirinya. Ia hanya memberi uang untuk keperluanku. Hari itu anakku juga ada kegiatan di sekolah. Akhirnya aku pun pergi sendiri ke supermarket. Aku memakai pakaian longgar dan jilbab lebar. Bagaimanapun aku harus menjaga pandangan laki-laki dari Umi. Tiba-tiba suara memanggilku dari belakang. Saat menoleh ke belakang, hanya ada seorang remaja seusia anakku. Itu adalah penilaian sementaraku karena memang tampangnya masih muda. "Kamu manggil saya?" kataku saat menoleh ke sosok yang kutuju. "Saya Jo, Umi. Kawan sekelas Hadi. Bulan kemarin saya pernah mampir ke rumah, makanya saya tahu kalau Umi adalah ibunya Hadi," ujarnya. Kukernyitkan keningku sesaat. Jika dia teman sekolah, mengapa dia ada di sini? Dan satu lagi, kenapa dia tak memakai seragam sekolah? Tapi yang langsung mengalihkanku dari hal itu adalah panggilannya kepadaku, Umi. "Tapi kenapa kamu manggil saya dengan Umi?" tanya aku, karena biasanya teman-teman Hadi yang datang akan memanggilku Tante. "Oh itu karena si Hadi sering manggil Umi, jadi saya ikut saja." Dalam hatiku, kenapa Hadi menceritakan diriku di depan teman-temannya?
Ataukah ini hanya perasaan ketakutanku saja yang tak menginginkan Hadi mempunyai secuil pemikiran aneh-aneh terhadapku, terhadap ibu kandungnya. Tapi sebelum selesai aku berpikir, kalau Umi tak berkenan saya manggil Umi, sama seperti Hadi saya panggil ibu atau tante saja kalau Umi merasa risih, kata pemuda ini. Enggak kok, cuma ya kaget aja ada yang manggil Umi selain Hadi, kataku lagi. Jadi boleh saya panggil Umi saja, ujarnya kemudian. Aku mencoba menilainya, Jo ini sebenarnya anaknya cukup sopan, senyumannya tak menggambarkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Juga tak ada lirikan mata nakal yang biasa kulihat pada pemuda sebayanya. Atau aku yang terlalu parno. Umi kok diam aja, seruan Jo tiba-tiba mengguyarkanku dari lamunanku sendiri. Aku pun tersenyum karena bagaimana Jo anak yang baik. Boleh, Umi atau Ibu itu kan sama artinya, ujarku. Akhirnya tak permasalahkan dia mau memanggilku dengan panggilan apa itu terserah dia. Terima kasih Umi, tapi saya kok nggak pernah lihat kamu ya, ujarku karena jujur aku cukup mengenal semua teman-teman Hadi yang sering datang ke rumah. Memang sih tidak semuanya, yang datang hanya sekali itulah yang aku asing, kecuali yang datang berkali-kali. Mungkin waktu itu saya lihat Umi sekilas saja, lagian saya juga baru sekali main ke rumah Hadi. Nah bener kan tebakanku kalau Jo hanya sekali saja ke rumah? Oh mungkin juga, tapi kenapa kamu nggak sekolah? Tanyaku karena heran, jam segini dia masih berkeliaran di luar sekolah. Saya telat tadi Umi, habis begadang nonton bola jadi disuruh pulang sama satpamnya, makanya saya mau belanja-belanja dulu di sini, ujarnya. Semoga saja Hadi tak sepertinya, awas saja. Dan seragamku aku menyimpannya di tas, lanjutnya sambil menunjukkan tas di punggungnya dengan sedikit menggerakkan tubuhnya. Lain kali kalau malam sekolah janganlah begadang, nasihatku. Ya Umi, saya usahain nggak begadang lagi. Ngomong-ngomong Umi sendiri aja ya, tanya dia balik. Umi sendiri aja, suami Umi lagi istirahat karena tadi baru pulang pagi. Boleh saya temenin Umi? Ya sekalian bantu-bantu ibu teman, ujarnya masih dengan sangat sopan. Why not, pikirku. Dia kan bukan orang lain, setidaknya dia dapat diandalkan sebagai laki-laki. Apalagi aku lihat badannya cukup kekar. Aku pun mengizinkan Jo untuk menemaniku, ya setidaknya dapat kawan ngobrol. Entah bagaimana aku merasa senang mengobrol dengan Jo. Terlebih saat dia memanggilku dengan Umi, senang saja mendengarnya. Selain itu anak ini juga banyak topik-topik pembicaraan, seperti dia tipe anak yang hobi membaca dan mudah bergaul. Tak sadar ternyata troli yang kami gunakan untuk mengelilingi supermarket ini sudah penuh dengan barang belanjaanku. Dari pembicaraanku dengan Jo baru ku ketahui kalau dia sudah berumur 18 tahun. Dia bilang telat masuk sekolah waktu kecil. Penampilan Jo sangat rapi dan sekilas dia memang anak yang cukup tampan. Namun sekali lagi seperti yang aku perkirakan di awal pertemuan tadi, jika Jo memang adalah sosok yang baik dan sopan. Saat sedang ingin membayar barulah aku tersadar ternyata aku salah membawa tas. Tas yang kubawa tidak ada uang yang tadi pagi suamiku kasih. Tas ini tas yang selalu kubawa saat pengajian, makanya uangnya pun tidak ada yang nominal besar.